NIM 208230117. Saya Cahaya Anindya, NIM 268230015. Saya Cynthia Octaviani dengan NIM 208230016. Saya Vena Kisas Pintara dengan NIM 208230034. Kami akan menjelaskan media pembelajaran yang sudah kami buat, yaitu diorama yang berbasis augmented reality. Nah, jadi ini dia produk yang sudah kelompok kami buat. Jadi produk yang kami buat yaitu media pembelajaran diorama berbasis augmented reality atau AR. Media ini berbentuk diorama ruang kelas dengan dua sisi. Nah, pada sisi yang pertama terdapat materi lengkap mengenai jenis-jenis majas yang dilengkapi dengan barcode AR yang ketika dipindai akan membuka tampilan materi 3D di aplikasi Assembler Edu. Kemudian, untuk sisi yang kedua, terdapat kuis interaktif untuk menguji pemahaman siswa tentang majas. Nah, kuis ini juga dapat diakses melalui barcode AR sehingga pengguna bisa langsung mencoba latihan soal secara digital. Nah, media ini dirancang tidak hanya sebagai pajangan, tetapi juga sebagai alat belajar yang hidup, interaktif, dan dapat menampilkan objek 3D sehingga siswa bisa melihat konten dari berbagai sudut. Kami memilih materi majas karena menurut Musyafa, Zulaiha, dan Purwati 2024, materi majas itu bersifat abstrak, sering dianggap sulit dan membosankan yang menjadikan motivasi belajar siswa terhadap materi majas menurun. Karena itu, dibutuhkan media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan inovasi dalam media pembelajaran yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, meningkatkan pemahaman siswa terutama pada materi majas. Maka dari itu, kami membuat media pembelajaran diorama berbasis AR agar pembelajar semakin menarik. Target audiens kami yaitu siswa SMP kelas 7 dengan karakteristik atau persona pelajar sebagai berikut. Yang pertama, suka belajar dengan cara visual dan interaktif. Mereka lebih cepat paham jika materi disertai gambar, warna, animasi, atau contoh yang menarik bukan hanya teks panjang. Yang kedua, mudah bosan jika pembelajaran terlalu teoritis. Jika hanya membaca atau mendengar penjelasan, mereka cepat kehilangan fokus. Mereka butuh variasi seperti video, ilustrasi, atau aktivitas interaktif. Yang ketiga, sudah terbiasa menggunakan gadget. Sebagian besar siswa SMP sudah akrab dengan smartphone atau tablet sehingga media berbasis teknologi seperti Assembler Edu cocok untuk mereka. Yang keempat, butuh penjelasan yang singkat dan jelas. Kalimat yang terlalu panjang atau istilah sulit membuat mereka bingung, sehingga materi perlu disampaikan secara sederhana. Yang kelima, suka mencoba hal baru. Siswa SMP biasanya antusias ketika menemukan media belajar yang unik, misalnya ruang 3D, kuis, atau animasi. Dan yang keenam, senang belajar sambil bermain. Fitur interaktif seperti klik objek, mendengarkan suara, dan mengerjakan kuis membuat mereka lebih bersemangat mempelajari materi majas. Untuk proses produksi dan tools yang kami gunakan yaitu kami menggunakan platform Assembler Edu dan aplikasi Canva. Assembler Edu digunakan untuk membuat konten AR. Dari aplikasi ini, kami menghasilkan barcode yang menampilkan materi majas dan kuis interaktif dalam bentuk 3D. Aplikasi Canva digunakan untuk membuat desain latar belakang diorama, termasuk gambar ruang kelas dan elemen grafis lainnya. Seluruh tahapan produksi meliputi mendesain bentuk diorama, membuat layout materi, menyiapkan AR 3D, menyusun barcode, menyatukan semua elemen dalam satu bentuk diorama fisik.
Sumber aset yang digunakan yaitu dari assemblernya sendiri dan ada penambahan beberapa aset dari Hyper 3D AI. Untuk musik latar belakang, kami mengambil dari assemblernya sendiri serta audio untuk guru berbicaranya, kami menggunakan Google AI Studio. Majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas. Media pembelajaran ini memiliki beberapa fitur unggulan, yaitu yang pertama, kuis interaktif berbasis AR. Siswa dapat langsung mencoba latihan soal majas melalui AR, sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan tidak monoton. Yang kedua, navigasi yang mudah. Pada tampilan AR, siswa dapat berpindah dari slide satu ke slide lainnya dengan tombol navigasi sederhana. Kemudian yang ketiga, materi 3D. Materi majas ditampilkan dalam bentuk 3D, sehingga pengguna dapat melihat objek dari berbagai sudut dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih imersif. Kemudian yang terakhir yaitu desain diorama yang menarik. Diorama berbentuk ruang kelas mini memberikan kesan nyata dan membantu siswa merasa lebih dekat dengan materi yang dipelajari. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk secara kias dan imajinatif agar kalimat terasa lebih hidup, indah, dan menarik. Majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Contoh. Sekian video presentasi dari kelompok 8. Jangan lupa like, komen, Subscribe dan share ke teman-teman kalian. agar video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.